Selamat datang dalam video pembelajaran online dipersembahkan oleh Sneka SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kendal. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi semua kelas 9 SMP Negeri 1 Kaliwungu pada mata pelajaran prakarya. Anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah teknik pengolahan makanan setengah jadi dari bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Kompetensi dasar yang akan kita capai anak-anak semua setelah kita mempelajari materi ini yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan yang terdiri dari daging, telur, susu, dan perikanan yang terdiri dari ikan, udang, cumi, dan rumput laut menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Nah, itulah kompetensi dan dasar yang harus kita miliki setelah kita mempelajari materi ini. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuannya kita mempelajari materi ini? Yaitu mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk makanan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli pada lingkungan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam mempelajari materi ini. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Nah, berikutnya adalah apa materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini, yaitu teknik pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi. Jadi anak-anak sekalian, dari hasil peternakan dan perikanan ini akan diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, bahan pangan setengah jadi itu bahan pangan yang bisa kita olah kembali menjadi bahan pangan yang siap saji. Nah, meskipun bahan pangan setengah jadi itu juga bisa langsung kita saji atau kita makan, tetapi bahan pangan setengah jadi itu masih bisa kita olah lagi menjadi bahan pangan yang siap saji. Nah, pada materi pembelajaran kita kali ini yaitu melakukan teknik pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan itu menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, ada 3 teknik pengolahan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama teknik penggilingan, yang kedua teknik pemanggangan, yang ketiga teknik menggoreng. Nah, itu adalah 3 teknik yang dapat dilakukan untuk membuat bahan pangan setengah jadi. Nah,
perlu kita ketahui terlebih dahulu, anak-anak sekalian, bahwa pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang dipakai untuk mengubah materi atau bahan mentah menjadi makanan atau mengubah kuliner menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan kuliner. Bahan mentah hasil panen yang dibiarkan dalam waktu yang lama tentu saja akan mengalami kerusakan. Itu sebagai imbas dari pengaruh fisiologik, mekanik, fisik, kimiawi, parasitik atau mikrobiologi. Jadi anak-anak sekalian, hasil panen dari peternakan maupun perikanan itu kalau dibiarkan terlalu lama maka bisa mengalami kerusakan atau bisa mengalami apa yang dinamakan basi. Nah, kalau sudah seperti itu maka sudah tidak dapat diolah lagi. Nah, tujuan pembuatan bahan makanan setengah jadi adalah untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan untuk menghambat atau menghentikan zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim-enzim yang dapat mengakibatkan kemunduran mutu atau kerusakan. Nah, pengolahan bahan pangan itu identik dengan proses pengawetan baik secara kimia, fisika maupun mikrobiologi. Jadi tujuannya supaya bahan hasil panen itu tidak cepat rusak atau tidak cepat basi. Kita teruskan. Nah, kita lihat teknik pengolahan yang pertama, yaitu teknik penggilingan. Nah, bisa kita lihat dalam gambar, itu salah satu contoh teknik penggilingan. Teknik penggilingan ialah proses memperkecil ukuran atau pemotongan partikel yang semula berukuran besar setelah digiling akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Daging ikan, daging sapi maupun unggas yang sudah dicuci kemudian kita masukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Nah, pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Gunanya untuk apa? Nah, penggunaan garam ini berkhasiat untuk meningkatkan kerekatan pasta. Jadi pastanya itu tidak mudah ambrol gitu ya. Jadi karena rekat. Nah, setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan. Bisa dilakukan penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian dilakukan pencetakan. Nah, itulah urut-urutan dari teknik penggilingan daging. Baik itu daging ikan, daging sapi maupun daging unggas. Daging unggas itu kan ada ayam, bebek, nah itu termasuk unggas. Nah, berikutnya yang kedua,
adalah teknik pemanggangan. Nah, itu teknik pemanggangan. Nah, seperti kita lihat di dalam gambar ya, ini sekalian, pemanggangan atau bisa disebut pembakaran ya. Daging ikan, sapi maupun unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Daging yang dipanggang sebaiknya adalah daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang, supaya ketika dipanggang atau dibakar, daging itu tidak istilahnya ambrol ya. Nah, kalau ikan bisa dilakukan pemanggangan di dalam oven. Caranya, panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit hingga kulit pelapisnya berwarna kuning keemasan. Nah, itu cara pemanggangan ikan di dalam oven. Suhunya 200 derajat Celcius. Panas sekali itu, 200 derajat. Nah, lama pemanggangan ini tergantung pada ketebalan filet dari ikan tersebut. Jadi tidak harus pas 10 menit. Oke, kita lanjutkan lagi. Adalah teknik yang ketiga, yaitu teknik penggorengan atau teknik menggoreng. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan orang yang sedang melakukan penggorengan atau menggoreng. Dalam melakukan penggorengan, gunakanlah minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Nah, jadi jangan terlalu sedikit dan jangan pula terlalu banyak. Nah, kalau terlalu sedikit nanti tidak bisa menutup semua bagian dari ikan, dan semakin lama minyak itu akan habis, bisa terjadi ikan akan menempel di wajan. Nah, dan juga jangan terlalu banyak, boros kalau terlalu banyak ya. Pastikan minyak telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Itu jadi dipanaskan dulu minyaknya, baru dimasukkan ikannya ke dalam wajan itu. Nah, gunakan api sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu rendah apinya. Lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket ya, gunakanlah wajan yang anti lengket. Ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur, nggak perlu jadi dibolak-balik ya, bolak-balik sampai gosong gitu. Tapi ingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat kita menggoreng ikan utuh dan hanya dapat digunakan pada filet ikan dan unggas. Nah, kalian itulah tadi 3 teknik pengolahan. Nah, sekarang lanjut dengan tugas yang harus kamu kerjakan. Silakan perhatikan, ada 4 soal yang harus kamu jawab. Nah, dan itu sudah 4 soal sudah kita tampilkan. Silakan nanti dikerjakan seperti biasanya, di kertas lalu difoto, kirimkan lewat WhatsApp ya.
Nah, soal yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pengolahan makanan. Soal yang kedua, jelaskan tentang teknik penggilingan. Yang ketiga, jelaskan apa tujuan pembuatan bahan pangan setengah jadi. Nah, lalu soal yang terakhir, jelaskan tentang teknik menggoreng. Nah, ya, itulah anak sekalian tugas yang harus kamu kerjakan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.